dan gua mau bikin video sesuai janji gua yang udah upload video kemarin. Gua mau bikin video tentang tips menurunkan berat badan sekaligus review matras yoga yang udah gua unboxing kemarin. Yuk, langsung kita ke videonya. Halo sob semua. Nah, sebelum kita masuk ke gerakan yang inti atau 4 gerakan untuk menurunkan berat badan, nah alangkah baiknya kita ke pemanasan dulu nih sob ya. Nah, pemanasan kali ini seperti yang udah sob lihat di gambar atau di video. Nah, pemanasan yang baik dan benar itu pemanasan yang secara berurutan atau pemanasan yang tidak acak-acakan sob, karena nggak bagus nantinya buat kesehatan juga. Nah, gimana sih pemanasan yang bagus atau yang baik? Nah, seperti di video yang kalian tonton, dimana pemanasan itu berurutan. Misalkan kalian pengen pemanasan dari atas atau dari kepala, nah itu berurutan dari kepala, pundak, tangan, pinggang, sampai kaki. Nah, kalaupun kalian mau dari bawah atau dari kaki, itu tinggal kebalikannya aja sob, ya kan? Berarti kaki, pinggang, terus tangan, bahu atau pundak, baru sampai ke kepala. Karena kalau nanti tidak berurutan, efek buruknya itu nanti jadi mengalami insiden yang disebut sebagai kram gitu loh. Makanya untuk pemanasan ini kita harus serius dan gak boleh bercanda atau main-main ya. Selamat mencoba. Nah, di pemanasan ini udah sampai pemanasan pinggang ya. Jadi untuk pemanasan pinggang ini untuk perenggangkan pinggang-pinggang supaya nggak pegel atau mungkin kaku. Nah, begitupun juga kaki ya. Karena nanti di antara 4 gerakan itu kaki ini juga merupakan salah satu anggota tubuh yang ikut gerak dalam keempat gerakan menurunkan berat badan. Nah, selesai deh sob pemanasannya. Setelah pemanasannya hampir selesai, nah ini sekarang tinggal peregangan bagian persendian telapak kaki ya. Setelah selesai baru kita masuk ke gerakan selanjutnya. Di gerakan yang pertama namanya jumping jacks. Caranya mudah sob, tinggal lompat-lompat aja tapi dengan membuka kaki kalian diiringi dengan tangan kalian ke atas dan ke bawah. Lakukan gerakan ini sebanyak 60 kali ya. Kalau kalian nggak kuat 60 kali sekaligus, kalian bisa berhenti di lompatan ke-40. Lalu lanjut lagi di lompatan ke-20. Gerakan kedua namanya squats. Kalian pasti sering dengar dan sering lihat gerakan ini. Squats ini lebih baik sampai ke arah bawah ya. Jadi jangan sampai kaki kalian ke arah dalam, terus bokong kalian gak ke arah bawah. Dan squats ini dilakukan sebanyak 25 kali. Kalau bisa non-stop ya, karena gerakan ini cukup mudah kok. Dan posisi tangan kalian bisa seperti yang di video. Gerakan yang ketiga namanya crunches. Gerakan ini hampir sama dengan sit up, tapi dilakukan cuma setengah aja. Jadi kalau sit up itu sampai bawah, ini cukup di tengah-tengah aja. Dan jangan lupa kakinya ditekuk ya. Lakukan gerakan ini sebanyak 50 kali. Gerakan yang terakhir namanya push up. Gerakan ini cukup sulit dilakukan karena butuh tenaga ekstra di bagian lengan dan dada. Gerakan ini dilakukan sebanyak 20 kali. Kalau kalian nggak kuat boleh kok berhenti 10 kali, lalu lanjut lagi 10 kali. Semangat!
setelah tadi kita ngelakuin 4 gerakan untuk ya bisa dikatakan menurunkan berat badan, karena gerakan tadi juga termasuk gerakan yang tergolong dalam membakar kalori ya. Nah, buat teman-teman ada kalau misalkan ada yang tanya, Bang, kalori itu apa sih Kak? Kalori itu apa sih? Ya, ini sedikit gue kasih penjelasannya ya. Jadi kalori itu adalah merupakan takaran energi dalam makanan. Nah, kunci berat badan sehat adalah mengetahui beberapa kandungan kalori dalam makanan yang kita konsumsi, sehingga dapat disesuaikan dengan jumlah energi yang dibakar oleh tubuh. Makanya kita juga harus proporsional nih ketika makanan yang masuk ke kita itu berapa banyak kalorinya dan berapa banyak juga yang kita bakar atau yang kita keluarkan gitu. Jangan kalorinya masuk atau makanan yang mengandung kalorinya banyak yang kita konsumsi tapi kita jarang olahraga, jarang mengeluarkan kalori itu, jarang membakar kalorinya, itu nggak bagus karena efeknya nanti akan timbul yang dinamakan sebagai penyakit obesitas atau kegemukan. Itu bahaya banget ya. Nah, ada nih sedikit gue kasih gambaran ya, contoh terkait tentang makanan yang mengandung kalori ya. Misalkan itu adalah nasi ya. Nasi nih pasti setiap hari kita makan nasi kan, dan nggak mungkin gak ada yang kenal nasi dan gak tahu nasi. Jadi dalam satu porsi nasi itu mengandung sekitar 250 kalori ya, 250 kalori. Nah, coba kita bayangkan kita makan nasi satu porsi atau satu piring lah, itu 3 kali ya kan sehari. Nah, tinggal kita kaliin aja 3 kali dalam sehari dikali 250, itu sekitar 750 kalori itu dalam satu hari. Itu juga baru ketika kita baru nasi ya, baru nasi nih yang kita makan, belum makanan-makanan yang lainnya. Nah, misalkan makanan lain, nah ini yang sering banyak orang suka nih, bakso ya kan. Nah, kalau bakso itu menurut yang pernah gue baca nih ya, itu mengandung sekitar 500 kalori. Nah, kalau kita makan misalkan makan bakso sehari 3 kali juga, itu tinggal kita hitung aja tuh berapa tuh, bisa 1500 kalori ya kan, banyak banget itu. Dan kalau kita kalkulasiin lagi, misalkan dalam satu hari kita makan bakso 3 kali ditambah dengan nasi 3 kali, itu kita total berarti dari 750 kalori ditambah 1500 kalori, itu udah sekitar 2200 kalori. Wow, banyak banget kan kalori yang kita konsumsi. Makanya kita harus jaga nih pola makan kita, pola hidup kita, supaya kita lebih sehat gitu loh ya kan. Makanya hati-hati dengan makanan-makanan gitu. Jadi jangan sembarangan makanan, apalagi makanan-makanan yang junk food gitu, yang cepat saji itu kan juga bahaya. Nah, kalau teman-teman mau tahu makanan-makanan dengan kandungan kalorinya berapa kalori, nanti teman-teman bisa silakan searching atau Google di internet atau di browser kalian ya, silakan buat tambah-tambahan referensi atau pengetahuan kalian ya. Jadi itu aja informasi dari gua, semoga juga bermanfaat dan tetap semangat untuk olahraga, jangan menyerah. Mudah menurunkan berat badan itu kok. Siap, oke? Terima kasih. Oke guys, kelar juga tadi ya tutorialnya. Ada 4 gerakan yang bisa kalian tiru dan kalian bisa praktikkan di rumah ataupun di luar ya. Jadi terserah kalian mau lakuin gerakan itu di mana. Nah, kalau gua kan di indoor, di dalam ruangan, karena sekalian gua mau review nih ya kan, karpet yang kemarin gua beli, dan ternyata setelah gua pakai enak banget. Enaknya gimana? Enaknya tuh dia keset ya, di lantai itu keset. Jadi tuh ya, nggak geser dia. Jadi ketika dia ditaruh di lantai itu udah kayak nempel gitu, kayak perangko ya kan, nempel kayak ingatan masa lalu ya. Enggak ya, nempel gitu, udah
kita juga nggak licin kalau dalam pergerakan olahraga atau senam atau yoga gitu, jadi enak. Dan teksturnya juga lembut gitu loh. Jadi ketika kita ngelakuin gerakan-gerakan yang ekstrim, ya katakan misalnya kayak loncat yang tadi gitu, jadi kita nggak sakit gitu loh, karena dia juga sangat tebel banget ya kan, jadi enak gitu loh. Dan buat teman-teman yang belum ngeliat unboxing barang ini, nanti gua taruh ya di link description boleh, atau nanti ada di sini nih ya, di kolom sini, nanti teman-teman tinggal klik aja biar teman-teman tahu, siapa tahu kan ada yang pengen beli atau ada yang tertarik ya kan, jadi tahu tuh link pembeliannya di mana, atau misalkan harga-harganya berapa ya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini udah mau subscribe gua dan like video-video gua, terima kasih banget ya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan kalau memang video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu di share ya, dan pastinya kalian like juga. Oke, terima kasih dari gua. Seperti biasa, kurang lebihnya mohon maaf, ambil baiknya buang buruknya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.